Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada hadis yang ke-347 dari kitab Bulughul Maram. Ya, ini kita masih berada pada babu sifatis shalah, bab keterangan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hafidz wa an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu qala, dan dari Malik bin Huwairits yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kata Al-Hafidz, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimana wa rahimahullah. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang dua hal pokok. Hal ini menunjukkan tentang dua hal pokok. Yang pertama yaitu bahwa sejumlah perbuatan dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat mengandung penjelasan terhadap permasalahan global dari perintah-perintah salat yang terdapat di dalam Al-Quran. Naam. Sekali lagi bahwa ada dua hal pokok dalam hadis yang mulia ini.
Yang pertama, menunjukkan bahwa sejumlah perbuatan dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat mengandung penjelasan terhadap permasalahan sholat secara global yang terdapat dalam perintah Al-Quran. Jadi ketika Al-Quranul Karim memerintahkan untuk melakukan sholat, maka perintahnya global, yaitu apa? Ista'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, maka umum perintahnya. Begitu juga aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, ya, dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ini juga perintah apa? Sholat global secara umum. Seperti dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis shalah. Muru auladakum bis shalah, perintahlah anak-anak kalian untuk sholat. Maka perintah juga umum, global. Maka perintah-perintah yang global ini, ya, baik terdapat dalam Al-Quranul Karim atau dalam hadis-hadis Rasulullah, itu dijelaskan di dalam hadis yang mulia ini, yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yani perbuatan dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat adalah merupakan apa? Penjelasan atas perintah-perintah salat yang bersifat global. Nah, hal pokok kedua adalah kewajiban manusia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara salat secara khusus, baik perbuatan maupun perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban manusia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan salat. Dalam urusan salat, baik berupa perbuatan atau perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seorang dia salat tapi dia tidak mengikuti perbuatan salatnya Rasulullah, atau seorang dia salat tapi bacaannya tidak mengikuti bacaan Rasulullah, maka ini dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang melakukan salat, maka dia wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat beliau, baik perbuatan beliau maupun perkataan, yakni doa bacaan yang beliau baca di dalam salat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini dua perkara pokok yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Nah, maka di dalam pokok yang kedua ini ada catatan penting, bahwa meskipun kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan dalam hadis ini berkaitan dengan salat, namun pada hakikatnya wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara ibadah, dalam semua perkara yang berkaitan dengan ibadah. Ya, kalau perkara muamalah tidak berkewajiban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau perkara ibadah wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan penting. Kenapa? Ya, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan keselamatan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentang Allah, paling mengerti bagaimana perintah Allah tabaraka wa taala, dan yang mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka wajib untuk mengikuti beliau. Adapun nas-nasnya banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu."
Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Nah, dan apa ya akhwan? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara ibadah artinya mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah beliau adalah merupakan jalan keselamatan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Surat An-Nur ayat 63. Allah Tabaraka wa taala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpakan kepada mereka cobaan, fitnah, atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Maka di sini ada perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Darul Hijrah Al-Imam Malik rahimahullah berkata tentang sunnah, kata beliau, mithlu safinatin Nuh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti bahteranya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, kapalnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Barang siapa yang naik di atas bahtera tersebut dia selamat, dan siapa yang tertinggal darinya maka dia akan tenggelam. Ya, ini apa? Siapa yang berjalan di atas sunnah Rasulullah maka dia akan selamat. Dia menempuh jalan-jalan keselamatan. Dan siapa yang berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan tenggelam dalam penyimpangan. Tenggelam dalam penyimpangan. Nah, maka di situ orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul ada padanya ancaman. Ada padanya ancaman. Nah, di antaranya ya akan diberikan kepada mereka kehinaan. Akan diberikan kepada mereka kehinaan. Dan sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, yaitu Rasulullah mengatakan, "Ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Orang yang menyelisihi perintahku akan diberikan, akan dijadikan kepadanya ad-dillatu was-saghar, yaitu kehinaan dan kerendahan. Ya, maka setiap orang yang berpaling dari sunnah Rasulullah, setiap orang yang berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Dia akan mendapatkan kehinaan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan dia akan direndahkan. Dia akan direndahkan. Akan hilang izzahnya, kewibawaannya. Akan hilang kehormatannya. Dan seterusnya. Sebagaimana orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini secara umum. Adapun dalam konteks yang kita bicarakan pada hadis yang mulia ini, yaitu pada salat. Ya, ini kewajiban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara salat, baik perbuatan beliau maupun ucapan beliau. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang paling lengkap dan sempurna. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang paling lengkap dan sempurna. Nah, sehingga apa? Sehingga barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau, maka dia telah menyempurnakan salat. Maka dia telah menyempurnakan salatnya. Karena memang salat Rasulullah adalah salat yang sempurna. Ya, salat Rasulullah adalah salat yang paling sempurna, salat yang paling lengkap. Maka barang siapa yang menginginkan salatnya yang sempurna
barang siapa yang menginginkan salatnya yang lengkap, maka hendaklah dia mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini yaitu wajib memperhatikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbaikinya. Dan apa? Memperbaikinya. Jadi orang yang sebagai seorang muslim wajib untuk dia melihat, memperhatikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memperbaiki salatnya. Yaitu dia berusaha semaksimal mungkin agar salatnya mirip dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanyakan, ya Ustaz, bagaimana caranya kita memperhatikan salat Rasulullah sementara kita tidak hidup bersama beliau? Bahkan 14 abad lebih Rasulullah telah meninggalkan kita. Kita umat generasi yang hidup di akhir zaman. Bagaimana kita bisa memperhatikan salat Rasulullah? Maka jawabnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari salat Rasulullah, memperhatikan salat Rasulullah dari hadis-hadis yang diriwayatkan tentang salat beliau. Bagaimana bacaan beliau, bagaimana ruku beliau, bagaimana sujud beliau, bagaimana takbiratul ihram beliau, apa yang beliau baca ketika sujud, apa yang beliau baca ketika i'tidal, apa yang beliau baca ketika ruku, dan seterusnya. Ya, wajib untuk memperhatikannya. Supaya apa? Supaya memperbaiki salat kita agar salat kita itu semaksimal mungkin mirip dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam. Kemudian ada satu faedah tambahan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam segala aspek kehidupan beliau, terutama perkara ibadah. Tapi semua aspek kehidupan beliau adalah teladan. Muamalah beliau, muasyarah beliau, ya, dan seterusnya, dan sampai pada ibadah beliau. Beliau adalah teladan, qudwah, contoh. Nah, contoh yang baik, dan beliau pantas untuk dijadikan sebagai teladan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pantas dijadikan sebagai teladan. Dan sampai dalam perkara ibadah, dalam perkara salat saja, konteksnya yang paling kecil yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai teladan, yaitu sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yani Rasulullah menjadikan salat beliau sebagai teladan, sebagai contoh, ya, untuk diikuti, untuk dijadikan sebagai panutan. Kenapa? Karena pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat pantas dan sangat layak untuk dijadikan sebagai teladan. Sebagai apa? Teladan. Nah, maka ini juga salah satu manfaat dari mempelajari biografi Rasulullah, ya, mempelajari sirah nabawi, ya, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya sekedar untuk jadikan sebagai acara seremonial, tetapi lebih dari itu, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah supaya dijadikan sebagai teladan. Dijadikan sebagai teladan bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah,
bagaimana muamalahnya Rasulullah, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dan dari Imran bin Husain yang Allah telah meridainya, dia berkata, dari Imran bin Husain yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Salatlah sambil duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Maka salatlah dengan berbaring. Dengan berbaring, yaitu ala jambi, yakni berbaring maksudnya di atas sisi tubuh, ya, di atas sisi tubuh kanan. Ala jambi, yakni dengan cara berbaring tapi di atas rusuk, ya. Nah, bukan terlentang atau bukan tengkurap, bukan, ya. Nah, wa illa fa'aumi, wa illa fa'aumi, yaitu jika tidak mampu, yakni jika tidak bisa dengan cara berbaring di atas rusuk, maka fa'aumi, maka salatlah dengan isyarat. Salatlah dengan isyarat. Nah, kata Al-Hafidz, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah. Waalaikumsalam. Di dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum memerintahkan supaya hendaklah seseorang itu memperhatikan perkara salat bagaimanapun keadaannya. Dia harus salat. Salat dengan berdiri. Kalau tidak mampu maka salatlah sambil duduk. Kalau tidak mampu maka salatlah sambil berbaring di atas rusuknya. Kalau tidak mampu, maka salatlah dengan isyaratnya. Salatlah dengan isyarat. Maka di sini ada beberapa faedah, beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dan keagungan salat. Bahwa salat itu sangat utama sekali dan sangat agung sekali. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun seseorang harus tetap menjaganya, memeliharanya. Nah, maka dari itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa salat itu tidak gugur dari seseorang selama akalnya masih normal. Salat itu tidak gugur dari seseorang selama akalnya masih normal. Kalau dia tidak mampu salat dengan berdiri, misalnya karena dia dikurung di satu penjara yang tidak mampu dia berdiri, dia hanya duduk saja di situ, maka dia salat dengan duduk. Tidak gugur kewajiban salat darinya. Ya. Atau kalau dia sakit misalnya, atau kalau dia di pesawat, atau dia mendapatkan udzur-udzur syar'i, maka sholat dengan demikian. Hatta kalau dia berada dalam keadaan uryan, yakni telanjang. Suatu ketika ada suatu musibah, misalnya dia terlempar, tenggelam dengan kapal,
kemudian dia terdampar di tepi laut dalam keadaan sudah tidak berpakaian, dan waktu sholat dia harus sholat. Ya, nah, sholat tidak gugur darinya. Maka para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa sholat itu tidak gugur selama akal masih normal. Akal seseorang itu masih normal. Sakit, atau berada dalam penjara, atau berada dalam situasi bagaimanapun, selama akal ini masih normal, maka masih melekat pada dirinya kewajiban untuk sholat. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin wa illa fa aumi." Ya, salatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk, kalau tidak mampu maka di atas, berbaring di atas rusuk. Ya, kalau tidak bisa lagi maka dengan isyarat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa agung dan mulianya salat itu, sehingga dalam keadaan bagaimanapun seseorang harus melakukan salat. Ya, maka kita katakan, jumhur ulama mengatakan salat itu tidak gugur dari seseorang selama akalnya masih normal, selama dia akalnya masih sehat. Kalau orang tua misalnya badannya masih sehat, jalannya masih bagus, tapi kalau akalnya sudah tidak normal, maka memang sudah tidak wajib sholat baginya. Karena ukurannya itu di akalnya. Ya, paham ya, bukan di badannya. Sehingga ada orang yang badannya lemah, sakit, nggak bisa lagi, dia sholat sesuai dengan kemampuan dia. Kalau tidak bisa duduk, ya sudah tidur. Kalau tidak bisa lagi, ya isyarat. Ya, nah, dalam keadaan perang misalnya, ya dia harus sholat dengan sesuai dengan kondisi kesanggupannya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi kita katakan tentang betapa agung dan pentingnya perkara sholat. Ya, bahkan ya ikhwan, dalam amalan-amalan bil jawarih, amalan-amalan dengan anggota tubuh, perkara yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari seseorang adalah sholatnya. Karena kita katakan, kenapa berkaitan dengan amalan bil jawarih? Ya karena ada dalam hadis-hadis lain bahwa perkara yang pertama ditegakkan oleh Allah, hisabnya adalah berkaitan dengan darah seorang hamba. Ya, berkaitan dengan darah seorang hamba. Maka kita katakan ini berkaitan dengan tindakan kejahatan, ya. Tindakan kejahatan seseorang yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah perkara yang berkaitan dengan darah. Kalau perkara ibadah yang berkaitan dengan amalan bil jawarih, maka perkara yang pertama sekali hisab oleh Allah pada hari kiamat adalah perkara salat. Ayyuma awwalu hisab, ya, min abdihi yaumal qiyamah. Ya, perkara yang paling pertama dihisab dari seorang hamba minal abdi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, as-salah, adalah apa? Salat. Atau kama jaa fil hadis. Nah, kemudian yang berikut hukum asal salat adalah berdiri. Hukum asal salat adalah berdiri. Ini adalah salat wajib, ya. Hukum asal dalam salat wajib adalah dilakukan dengan berdiri. Maka dari itu, berdiri adalah merupakan salah satu rukun dari rukun salat wajib. Berdiri adalah merupakan salah satu rukun dari rukun salat wajib. Sehingga bagaimanapun keadaannya, seorang harus berusaha sholat dengan berdiri. Ya, meskipun dia harus berpegang pada tongkat atau bersandar pada dinding. Ya, tapi kalau memang dia tidak mampu, karena dia bersandar juga akan membuat dia semakin sakit atau sembuhnya lama, maka boleh dia sholat dengan duduk. Ini termasuk udzur. Ya, udzur untuk sholat dengan berdiri itu bukan berarti sampai dia tidak mampu berdiri, bukan. Walaupun dia mampu berdiri. Tapi kalau misalnya dokter ahli yang mengurus dia mengatakan, jangan berdiri dulu Ustaz, nanti kalau Ustaz berdiri ini bisa mengganggu, bisa memperlambat kesembuhan misalnya, maka dia boleh sholat dengan duduk. Ya, nah, walaupun dia mampu berdiri, karena ini termasuk udzur, ya. Atau dia mampu berdiri tapi dia sedang berada di atas perahu gelombang dan tidak bisa sholat sambil berdiri, maka dia duduk, ya. Atau di dalam mobil atau dalam pesawat, ini termasuk udzur. Termasuk apa? Udzur. Atau dia di dalam penjara, dia di penjara di tempat yang dia tidak bisa berdiri, maka dia sholat dengan duduk. Ya, nah, ala kulli hal, berdiri pada sholat wajib adalah merupakan salah satu rukun dari 13 rukun sholat.
Dari 13 rukun salat. Nah, baik. Maka seorang dia salat wajib, itu dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk dia berdiri, salat dengan berdiri. Tapi kembali kepada keadaannya. Kalau dia punya udzur syar'i, maka boleh dia duduk, ya. Nah, yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa syariat ini datang dengan membawa keringanan kepada umatnya. Agama Islam ini adalah agama yang paling mengedepankan kemaslahatan umat, maka dia datang dengan membawa sejumlah keringanan. Kapan ada kesulitan, maka di situ pasti ada keringanan. Ya. Kapan ada kesulitan, maka di situ ada keringanan. Ketika seorang sulit untuk menggunakan air, maka ada keringanan untuk menggunakan debu. Ya. Ketika seseorang berpuasa tapi di situ ada kesulitan untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka. Ya. Begitu juga ketika ada kesusahan seseorang sholat dengan berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Maka Islam ini datang dengan membawa keringanan. Inilah toleransinya agama Islam. Ya. Tasamuh, agama Islam sangat tasamuh, sangat luas, sangat memberikan kemudahan. Agama Islam tidak jumut, ya, tidak kaku. Tapi agama Islam adalah agama yang sangat toleran, sangat memberikan kemudahan. Datang dengan membawa kemudahan. Ya, datang dengan membawa kemudahan. Maka di mana ada kesusahan, pasti di situ ada kemudahan. Maka dari itu, ketika seorang dia mendapati kesulitan dalam sholat dengan berdiri, maka dia berpaling kepada hal yang mudah baginya, yaitu sholat dengan duduk. Kalau dia mendapatkan kesulitan dalam duduk, maka dia berpaling kepada berikutnya, yaitu sholat dengan berbaring di atas salah satu rusuknya. Ya, yang ini rusuk yang kanan. Kalau dia mengalami kesulitan lagi, kata para ulama, dia sholat dengan terlentang. Kalau dia mengalami kesulitan, ya bisa sholat dengan isyarat. Sholat dengan apa? Isyarat. Ya. Nah, maka inilah keringanan-keringanan yang ada di dalam agama Islam yang mulia ini, syariat yang mulia ini. Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, sholat dengan duduk atau dengan berbaring bagi orang yang mempunyai udzur yang syar'i dalam sholat wajib, ini tidak mengurangi pahalanya. Tidak mengurangi pahalanya. Ya. Jadi dia sholat dengan berdiri, tapi karena dia punya udzur, dia sholat dengan duduk. Apakah dia mendapatkan pahala setengah dari sholat berdiri? Kita katakan tidak. Tidak mengurangi pahalanya. Ya. Kenapa? Karena orang ini bukan kehendaknya untuk sholat dengan duduk. Dia memang sholat dengan berdiri dan dia mau. Dan memang dia berusaha untuk melakukan, tapi karena dia punya udzur syar'i, sampai dia sholat harus dengan duduk. Lalu kalau dikatakan, Ustaz, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal, barang siapa yang sholat dengan berdiri maka itu adalah afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, dan barang siapa yang sholat dengan duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala dari sholat berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id, dan barang siapa yang sholat dengan berbaring, maka dia mendapatkan setengah dari pahala sholat dengan duduk. Ini jelas ya hadisnya. Lalu kenapa Ustaz mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pahala, tidak mengurangi pahalanya? Maka menurut pendapat yang terkuat, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari, bahwa ini berlaku kepada sholat sunnah. Hadis ini berlaku kepada sholat sunnah. Ya. Kenapa? Ya karena di dalam sholat sunnah seseorang punya pilihan. Karena berdiri dalam sholat sunnah bukan rukun. Ya. Dia punya pilihan. Walaupun dia mampu berdiri, kalau dia mau sholat dengan duduk, tafadhol, silahkan. Ya. Hanya saja dia mendapatkan pahala setengah dari sholat berdiri. Tapi kalau sholat wajib, tidak boleh dia sholat dengan duduk. Tidak boleh. Dia harus berdiri. Ya. Tapi kalau dia tidak mampu, ya dia duduk. Maka dia duduk itu karena dia tidak mampu, udzur syar'i. Ya. Nah, maka tidak masuk dalam lafaz man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa salat dengan berdiri itu afdal. Artinya boleh saja dia salat dengan duduk. Tapi kalau salat wajib tidak boleh, harus berdiri karena dia merupakan rukun. Berdiri merupakan apa? Rukun. Paham ya? Jadi orang yang salat dengan duduk mendapatkan pahala setengah dari salat berdiri. Begitu pula sholat berbaring mendapatkan pahala setengah dari sholat duduk. Ini berlaku bagi sholat sunnah. Berlaku bagi sholat sunnah. Adapun sholat wajib tidak. Kenapa?
Karena seseorang dia berpaling ke duduk itu apabila dia punya udzur yang syar'i untuk berdiri. Seorang berpaling kepada berbaring apabila dia punya udzur syar'i untuk duduk. Ya. Jadi orang yang mendapatkan udzur syar'i itu dia tidak mengurangi pahalanya. Ya. Tidak mengurangi pahalanya dan dia tidak berdosa. Sebagaimana orang yang biasa melakukan salat sunnah. Lalu suatu ketika dia dalam safar, ya, maka dia diberikan keringanan untuk meninggalkan sholat sunnah. Tapi sholat sunnah ini dia kalau tidak safar selalu melakukannya. Maka tetap saja dia mendapatkan pahala sholat sunnah. Karena dia meninggalkannya bukan karena keinginannya, tapi karena udzur syar'i yang memaksa dia untuk meninggalkannya. Paham ya? Nah, maka dia mendapatkan pahala. Tetap dia mendapatkan pahala atas kebiasaan dia melakukan amalan-amalan tersebut. Ya. Nah, misalnya orang biasa baca Quran setiap hari. Suatu ketika dia sakit, dia tidak bisa baca Quran. Apakah dia berhenti dari mendapatkan pahala? Tidak. Merupakan karunia Allah, merupakan rahmat Allah. Allah tetap memberikan dia pahala saja. Kenapa? Karena dia berhenti baca Quran itu bukan keinginan dia, tapi karena udzur syar'i untuk memaksa dia berhenti dari membaca Al-Quran. Andai dia sehat, pasti dia baca Quran sebagaimana kebiasaannya. Ya kan? Nah, paham? Baik. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah di antara ya kemurahan dan kemudahan agama Islam yang mulia ini, yaitu selalu mempertimbangkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan bagi manusia. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala atau seluruh perintah syariat harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Nah, ya kita diperintahkan untuk sholat dengan berdiri. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu bukan berarti kita tidak boleh sholat. Kita tetap harus sholat tapi dengan duduk. Artinya apa? Perintah ini, perintah syariat ini dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Ya. Nah, maka dari itu dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah sekemampuan kalian. Ya. Artinya bukan bermalas-malasan, tetapi bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Tetapi kalau tidak mampu, disitulah batasnya, maka itu yang harus dia lakukan. Ya. Seorang dia berusaha untuk sholat dengan berdiri, tapi karena batas kemampuannya dia itu hanya bisa duduk, maka dia harus sholat dengan duduk. Ya, maka apa? Di sini yang dikatakan bahwa perintah syariat ini harus dilakukan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Ya, nah, jangan takalluh, jangan memberat-beratkan diri, memaksakan diri pada sesuatu yang tidak disanggupi. Ya, nah, tapi ini dalam ibadah loh, apalagi dalam muamalah. Ya, dalam ibadah itu kita diperintahkan beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Ya, dalam menjalankan perintah, dalam menjalankan apa? Perintah. Lalu bagaimana dalam muamalah? Lebih-lebih lagi ya, dalam muamalah lebih-lebih lagi. Tapi ada manusia di zaman sekarang ya, ikhwan, ya mereka suka memberatkan diri dalam bermuamalah. Ya, sesuatu yang mereka tidak diperintahkan, dia paksakan diri untuk melakukannya. Ya. Akhirnya terjatuh dalam berbagai macam kemudaratan. Terjatuh dalam kemudaratan. Ya kita katakan saja ada orang-orang ya, sekarang gini ya, seperti ya permasalahan, kita soroti permasalahan dalam dakwah ini misalnya. Ada manusia berlomba-lomba untuk mendirikan pesantren-pesantren, mendirikan yayasan-yayasan. Padahal dia bukan ahli ilmu. Dia bukan ahli ilmu. Ya, dia bukan dai. Terus ngapain dia bebani dirinya untuk membuat markas-markas ilmu? Dan dia juga bukan saudagar kaya, bukan konglomerat. Ya kalau dia konglomerat ya iyalah, mungkin dia berjuang dengan hartanya untuk membangun sarana kepada para alim, ya kan, untuk mengajar. Dia mampu. Tapi ini dia tidak mampu. Dia mau mengajar juga, dia bukan alim. Tidak mampu dari sisi materi, juga tidak mampu dari sisi keilmuan. Tapi dia maksakan dirinya untuk bangun pesantren, maksakan dirinya bangun yayasan. Akhirnya apa? Proposal kemana-mana, minta-minta,
Ya, buka open donasi sana, open donasi sini. Untuk apa? Katanya untuk bangun pesantren, bangun lembaga. Ditanya, dia itu siapa? Dai. Apakah dia butuh lembaga untuk berdakwah? Apakah dia butuh sarana untuk berdakwah? Bukan. Dia hanya orang biasa. Dia mau sediakan sarana. Dia konglomerat, punya pedagang, saudagar. Bukan. Lalu kenapa memberatkan diri Anda? Anda tidak diwajibkan untuk perkara tersebut. Iya kan? Nah, tapi kita berbondong-bondong. Kita berbondong-bondong. Maka kita soroti permasalahan ini ya kawan. Ini fenomena. Akhirnya terjadilah kerusakan-kerusakan dalam dakwah. Ya, adanya persaingan antara satu yayasan dengan yayasan yang lain. Terjadi perpecahan ummah. Terjadi apa? Perpecahan ummah. Ada orang-orang baru lulus dari pondok, ya, tahfidzul Quran misalnya, langsung berbondong-bondong mau jadi mudir, mau bangun ma'had dan seterusnya. Ini musibah. Ya. Anda belum sampai pada level tersebut. Anda belum diwajibkan untuk perkara itu, iya kan? Nah, kenapa harus memberatkan diri? Dalam perkara ibadah saja, syariat yang mulia ini memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah itu sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Ya, Rasulullah mengatakan kepada kita dalam hadis bahwasanya idza amartukum bisyai'in atau bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, suatu perkara, maka lakukanlah perkara tersebut sesuai dengan kesanggupan kalian. Ini perintah loh, perintah ibadah. Iya. Anda diperintahkan untuk berpuasa. Anda harus berpuasa sesuai dengan kemampuan Anda. Iya. Misalnya Anda dalam safar atau Anda dalam keadaan sakit, mengalami kesulitan untuk berpuasa, maka syariat menggugurkan kewajiban puasa ketika itu dari Anda. Iya kan? Begitu juga ketika syariat mewajibkan Anda untuk membayar zakat misalnya, zakat fitrah, tapi pada malam hari Id tidak ada makanan bagi Anda kecuali hanya sekedar makan di malam itu, maka kewajiban membayar zakat fitrah gugur dari Anda. Iya kan? Anda juga diperintahkan misalnya membayar zakat harta, tetapi kalau harta Anda tidak mencukupi untuk mengeluarkan zakatnya, misalnya dari sisi nisab atau dari sisi haul, maka gugur juga kewajiban tersebut dari Anda, ya kan? Maka ini perintah syariat. Lalu bagaimana ya ikhwan dengan perkara muamalah yang antum tidak diperintah untuknya? Kenapa harus memberatkan diri? Kenapa harus apa? Memberatkan diri. Ya, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ini sesungguhnya adalah merupakan musibah. Sungguhnya dia merupakan musibah. Nah, kemudian catatan di sini yang kita berikan, catatan dalam hadis yang mulia ini, ya, para ulama berselisih pendapat tentang cara duduk yang afdal ketika seseorang salat dengan duduk. Ya, kalau dia salat dengan duduk, yang afdalnya yang bagaimana? Nah, para ulama berselisih pendapat tentang afdal. Tapi tentang kebolehannya, semua sepakat boleh apabila memang ada udzur yang syar'i. Ya, tapi tentang bagaimana duduk yang afdal, para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan duduk yang afdal, salat dengan cara, apabila seseorang salat dengan duduk, maka posisi yang paling afdal bagi dia adalah salat mutarabbi'at. Salat dengan apa? Bersilah. Salat dengan bersilah. Sebagaimana datang dalam hadis, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'at." Ya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil mutarabbi', salat duduk bersilah. Ya, mereka berhujjah dengan hadis ini untuk menunjukkan inilah cara duduk yang afdal ketika seorang salat dengan duduk. Sebagian ulama yang lain mengatakan perkara ini luas. Mana yang mudah bagi dia? Ya, mana yang mudah bagi dia? Kalau dia mampu, misalnya dia salat di kursi, ya, duduk di bangku atau duduk di lantai dengan cara iftirash, kalau dia mampu, ya maka salat saja dengan cara yang mudah bagi dia. Ya, nah. Maka dalam hal ini, ya, kita katakan perkaranya luas. Ya, kalau Anda misalnya ya merasa duduk dengan mutarabbi'an lebih baik, lebih tenang, lebih khusyuk dan lebih mempermudah Anda, maka sholatlah dengan cara yang demikian, dan itulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya ada dengan cara duduk yang lain yang lebih menyenangkan bagi Anda, misalnya duduk mutarabbi'an tetapi itu sulit bagi Anda karena Anda lipat kaki agak susah, ya kan? Atau pada tumit Anda ada luka atau ada bengkak, maka duduklah dengan cara yang paling mudah bagi Anda. Perkara ini luas, ya.
perkara ini luas. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li maridin shalla ala wisadah. Dan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li maridin shalla ala wisadah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang yang sakit yang ketika itu dia salat di atas bantal. Salat di atas bantal, ya, ini dia salat. Lalu kalau dia mau sujud, dia taruh bantal itu kasih tinggi, lalu dia sujud di atas bantalnya. Ya. Nah, farama biha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang bantalnya itu. Nah, jadi orang ini dia salat di atas bantalnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buang bantalnya, singkirkan maksudnya, ya, pindahkan dari bantalnya itu, pindahkan bantalnya itu dari tempat sujudnya. Waqal, seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli 'alal ardi in istata'ta, wa illa fa'aumi ima'an, waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika." Ya, salatlah di atas tanah jika engkau mampu. Ini duduk saja di atas tanah itu dan sujudlah di atas tanah itu kalau mampu, ya. Sujudlah di atas tanah itu kalau mampu. Kalau misalnya seorang dia salat itu di lantai ini, lalu dia mampu sujud di atas lantai, ya sudah, sujud di atas lantai kalau dia mampu, ya. Wa illa, kalau dia tidak mampu sujud di atas lantai, maka fa'aumi ima'an, maka cukuplah dia salat dengan isyarat. Salat dengan isyarat. Jangan paksakan untuk sujud di atas lantai. Yaitu dengan cara apa? Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ik. Jadikan sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Dia kalau misalnya begini, dia duduk, ya. Dia duduk seperti ini di lantai. Dia tidak mampu sujud juga di lantai, ya. Maka dia tidak perlu sangga di depannya untuk, ya, tumpukin bantal atau sesuatu untuk sujud nanti di atas tumpukan itu. Tidak perlu. Jangan seperti itu. Tapi kata Nabi, isyarat saja. Jadikan sujud lebih rendah dari ruku. Jadi misalnya dia duduk begini, ya, dia ruku itu begini, ya, maka dia sujud itu begini. Sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Nah, kata Al-Hafidz, rawahul Baihaqi bisanadin qawi, walakin sahhaha Abu Hatim waqfahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang qawi, sanad yang kuat. Akan tetapi Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mensahihkan kemauqufannya. Jadi menurut Al-Imam Abu Hatim, hadis ini mauquf, yaitu terputus di fatwanya Jabir radhiyallahu taala anhu. Menurut Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Naam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naam. Dan ya, sebahagian para ulama seperti Syekh Al-Ubasam itu beliau menganggap bahwa memang hadis ini adalah hadis yang sahih mauquf, ya, terputus di sahabat. Nah, tetapi ini hujjah. Ini adalah jadi dalil, ya. Ini jadi dalil. Ya, untuk menunjukkan bahwa, ya, kembali lagi bahwa perintah ibadah ini seseorang harus melakukannya sesuai dengan dia punya kemampuan dan kesanggupan. Ya, tanpa harus memberat-beratkan dirinya. Ya, maka di sini ada isyarat. Ya, salat itu, ya, kalau seorang dia tidak mampu untuk sujud, maka dia boleh dengan isyarat, gerakan-gerakan isyarat. Tapi intinya dia harus membedakan antara sujud dan ruku. Ya, dia harus membedakan antara sujud dan ruku.
Dengan cara apa? Ya jadikan rukuknya lebih tinggi dari sujudnya, atau sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, supaya terbedakan. Oh ini saat dia ruku, oh ini saat dia sujud, gitu kan? Nah, karena kalau sama-sama, ya nanti sulit dibedakan. Tidak bisa dibedakan mana ruku, mana sujud. Maka inilah cara sholat dengan apa? Isyarat. Sholat dengan isyarat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, ini juga adalah dalil, sejumlah dalil atau diantara dalil yang menunjukkan kepada kita betapa agungnya perkara sholat ini, sehingga dalam kondisi bagaimanapun seseorang tetap harus sholat, ya, seorang tetap harus sholat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan sampai di sini karena dengan hadis Jabir ini kita telah mengakhiri bab sifat salat, dan insyaallah taala kita masuk pada bab yang baru, yaitu babu sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawati wa syukri. Bab keterangan tentang sujud sahwi dan sujud-sujud yang lainnya, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur, ya. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.